Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ahsani, NIM 22963454, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Sekarang umur saya 19 tahun, tahun kelahiran 2004. Saya itu adalah seorang pendiri sekaligus pemilik dari sebuah bisnis aksesoris di Yogyakarta yang bernama Artis. Biasanya dipanggilnya itu artis. Nah, ini belum lama saya mendirikannya, bergerak dalam produksi gelang manik-manik, cincin manik-manik, gantungan kunci custom, stiker, sablon baju, dan custom casing HP. Kalau khusus untuk yang gelang dan cincin maupun mungkin kalung manik-manik itu karena bahannya manik-manik jadi bisa bervariasi, lebih variatif begitu bentuknya. Bisa dengan tali, bisa dengan senar, maupun bisa dengan ring gelang gitu. Nah, untuk alamatnya sendiri, saya itu melayani secara offline di rumah saya sendiri. Kalau di Maps itu namanya Munsif Company. Dan juga bisa COD kalau misalnya lokasinya tidak di sekitar rumah saya, biasanya COD. Tetapi belum lama saya juga melayani via Shopee. Untuk sekarang masih via Shopee. Mungkin kedepannya akan ada TikTok Shop karena belum lama TikTok Shop-nya itu dibuka lagi. Begitu. Lanjut ke visi misi. Nah, visi misinya ini dalam jangka panjang dulu ya. Visi dalam jangka panjang, artis itu akan menjadi pemimpin global dalam bisnis aksesoris, terutama pernak-pernik dengan kualitas yang terjamin dan harga yang standar. Kalau untuk misi jangka panjangnya, kami selalu berinovasi dan memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun pemasok. Visi jangka menengah, memantapkan posisi artis secara regional dan fokus pada ekspansi pelanggan dan platform. Untuk visi jangka pendeknya, meningkatkan minat pembeli, memperkenalkan produk-produk baru atau mungkin variasi baru, dan juga memperkuat kehadiran online kita. Misi jangka pendek, melakukan kampanye pemasaran, dan memberi umpan balik terhadap setiap pelanggan yang sudah membeli. Artis sendiri itu punya dua strategi yang utama ya. Utamanya yang pertama, selalu berinovasi untuk mengembangkan produk. Misalnya, dulu kita fokusnya hanya ke manik-manik, lalu kita itu mengembangkannya, berinovasi untuk menjual casing HP custom, sablon, dan juga stiker. Dan yang kedua, strateginya menggunakan iklan yang jelas, sehingga nanti pelanggan akan mudah tertarik dan tidak banyak bertanya atau cenderung pasif terhadap iklan kita, dan mendengarkan apa yang telah dikatakan pelanggan setelah mereka membeli. Mungkin mereka memberi masukan untuk seperti apa bisnis kita, maka dengan senang hati kita akan mendengarkan. Tidak hanya kita dengarkan, tapi juga kita evaluasi dan kita coba kembangkan. Lalu, kalau tentang proses memulainya saya memimpin di bisnis ini, jadi dulu itu bisnis ini dimulai saat ada tugas kuliah di semester 1. Jadi saat itu dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Dan setelah tugasnya itu selesai, saya hanya memilih satu anggota yang mungkin saya sudah tahu kalau dia itu kerjanya baik, begitu, untuk kemudian saya jadikan partner dan melanjutkan bisnis ini, gitu. Karena dengan adanya partner itu, memudahkan saya dalam mengkoordinasi dan membangun kepercayaan satu sama lain, mempermudah juga saat produksi dan mungkin COD dan lain sebagainya, karena semakin sini itu semakin banyak juga peminatnya. Lanjut untuk proses menjelaskan visi misi. Jadi awal kali saya membentuk bisnis ini itu saya menjelaskannya melalui komunikasi yang terbuka. Jadi saya melibatkan semua anggota dan semua anggota aktif berperan di dalam pembentukan visi misi. Saya juga mendengarkan keseluruhan masukan dari mereka,
lalu melibatkan keputusan bersama, dan nantinya akan memberi tanggung jawab masing-masing terhadap setiap anggota. Jujur, kalau untuk masalah internal, sebenarnya di bisnis saya ini sangat jarang ada masalah internal, karena yang pertama, kita itu selalu terbuka satu sama lain. Kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi antara satu sama lain, maka kita itu saling peka. Kita sudah bisa langsung mendekati begitu. Karena kita kan juga setim itu adalah seangkatan begitu, ada sepantaran juga. Jadi kita tidak merasa lebih besar derajatnya daripada teman kita begitu. Kita saling memahami satu sama lain. Lalu masalah internal juga, kita semua itu kan sepantaran anak kuliahan, dan kita juga masih semester 3 sekarang, jadi kita masih sibuk kuliah sebenarnya. Nah, di saat-saat kuliah kita masih harus jualan, itu sebenarnya suatu ujian juga bagi kita, suatu pengalaman juga yang harus kita hadapi begitu. Maka kita tidak rutin untuk beriklan, kita hanya iklan di saat kita memang bisa meluangkan waktu untuk beriklan. Lalu di saat itu juga, saat setiap orderan masuk, pokoknya tidak hanya saat setelah kita beriklan, tapi setiap orderan masuk kita tetap melayani, dan setiap kita beriklan juga kita rutin begitu. Tidak ya, kita niat kuliah, kita juga niat berbisnis, jadi dua-duanya dijalankan secara bersamaan. Tidak ada yang lebih di atas gitu. Kalau kita dari awal setim itu niat berbisnis, maka ya kita juga merasa bisnis ini penting seperti kita kuliah begitu. Dan untuk masalah eksternal, menghadapinya adalah dengan kita itu beradaptasi dengan pasar yang sekarang gitu. Seperti misalnya kita mencontoh pasar-pasar yang sudah, bisnis-bisnis yang sudah terkenal sekarang, mungkin mereka menggunakan berbagai platform, maka kita juga mengikutinya. Kita tidak hanya menggunakan WhatsApp, kita sudah beralih ke Instagram juga, kita bahkan juga beralih ke Shopee, dan besok mungkin TikTok Shop, dan besok lagi mungkin apa mungkin Tokopedia dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa beradaptasi begitu. Lalu tidak hanya saya juga mengajak tim saya untuk bisa beradaptasi dan nantinya saling memberi masukan untuk menghadapi masalah eksternal ini, karena yang namanya teknologi, yang namanya zaman itu akan terus berkembang, dan kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan apa yang sudah berkembang, maka bisnis kita juga tidak akan berkembang, malah akan menurun begitu menurut saya. Oke, lanjut. Yang nomor selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang saya lakukan. Nah, tentunya dari sekian penjelasan saya tadi, saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan ini itu merangkul kesemuanya, dan tidak ada yang ditinggikan begitu. Walaupun saya sebagai owner, mungkin saya sebagai founder, tapi saya juga tidak merasa berbeda dari yang lain, dan yang lain juga tidak merasa saya lebih tinggi derajatnya. Jadi kita tidak seperti ada jarak gitu, kita lebih merasa dekat, karena kan kita juga teman satu sama lain sebenarnya, dan tentunya tetap saling menghargai satu sama lain, sering memberi masukan satu sama lain. Karena dengan adanya masukan, mau itu kritik yang mungkin kasar bahasanya, mungkin yang kita sebenarnya tidak mau mendapat kritik itu, maka ya itu sebagai evaluasi kita juga, baik itu dari pelanggan maupun kritik dari sesama tim. Itu akan sangat membantu dan sangat membangun menurut saya. Mungkin sekian penjelasan mengenai bisnis saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum saya sampaikan, mungkin masih banyak pertanyaan di luar dari apa yang saya jelaskan, maka saya sangat berterima kasih bila mana mau memberi masukan lewat kolom komentar, atau mungkin bertanya lebih lanjut mengenai bisnis saya ini melalui kolom komentar. Dan saya akhiri sekian.
Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.